Baik, pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Buzz dan kita sudah tersambung melalui line Zoom ini bersama dengan Pak Gema Guyardi, Presiden Director Astronaci Internasional. Halo, selamat pagi nih Pak Gema. Selamat pagi Mas Pras, apa kabar? Wah, luar biasa semangat sekali nih. Indeks bagaimana nih? Apakah juga terdorong oleh semangat Pak Gema pagi ini? Selamat pagi pemirsa, kalau kita lihat IHSG ini udah saatnya memang koreksi ya. Jadi dari tanggal 29 Oktober, dari tanggal 1 Oktober ya, itu udah terus naik terus. Justru itu yang kita lihat kenaikannya kalau tidak diimbangi dengan adanya konsolidasi ataupun pelemahan atau koreksi maka tidak akan berlanjut. Karena kita tetap dari Astronaci target price-nya 6.900 dan 7.200, itu yang pertama. Dan yang kedua pertanyaan adalah sampai tanggal berapa ini IHSG turun. Kita melihat siklus Sun Uranus cycle tanggal 4 dan kemudian New Moon cycle tanggal 4 itu akan menjadi bottoming formation yang seharusnya, dan kemudian target 6.430 itu juga menjadi area support dari sisi harga. Jadi Anda sudah punya dua area tersebut dari waktu maupun harga. Pola yang terbentuk saat ini adalah descending broadening wedge, dan ini menggambarkan bahwa koreksi ini termasuk dalam kondisi wajar. Kalau kita intip market yang lainnya kayak misalnya Dow Jones, Nasdaq dan seterusnya, mereka masih di dalam kondisi yang bullish. Jadi secara keseluruhan apa yang terjadi di indeks kita itu normal dan sudah seharusnya untuk menjemput order-order yang ada di bawah yang kemarin waktu naik belum sempat belanja. Mereka yang akan mengisi kekosongan itu dan kita akan mencari area bottom baru untuk melakukan pembelian. Karena memang target majornya grand design itu sampai akan tembus 7.000 levelnya dan kurang lebih nanti di 7.200. Oke, 6.900 sampai dengan 7.200 ya, itu proyeksi Anda begitu untuk pergerakan IHSG sampai dengan akhir tahun ini. Tapi dengan memanfaatkan koreksi, Anda bilang ini koreksi sehat, berarti kan memang peluang kita untuk menjemput mimpi lagi nih, cuan yang belum sempat kebagian kemarin Mas Gema. Nah, kira-kira sektor apa yang masih cukup seksi yang bisa kita tampung di harga bawah saat ini? Ya, saya masih perhatikan topik daripada Astronaci kita tetap di banking. Dari dulu ya, mungkin Anda kenal saya selalu ngomongin banking, dan ini sampai sekarang tuh targetnya belum selesai gitu. Kayak Bank Mandiri 7625, BBRI 4700 ya, itu targetnya. Terus kemudian Astra International karena di terus sama IHSG itu juga menjadi pilihan, target 7.000, dan kemudian INTP itu targetnya 13.500 karena level semen itu sektor semen itu juga akan memimpin market untuk sementara waktu. Oke, mungkin bisa ditampilkan juga ini untuk data dari beberapa saham yang sudah disampaikan oleh Pak Gema. Berarti itu adalah saham-saham yang Anda jagokan begitu. Apakah memang peluang-peluang yang tadi Anda katakan, Bank Mandiri sampai dengan 7625, kemudian BBRI-nya 4.700, Astra 7.000, kemudian INTP 13.500. Nah, lantas bagaimana untuk peluang entry-nya sendiri? Apakah dengan memanfaatkan pelemahan dari IHSG kita bisa cicil beli pada saat opening market hari ini? Ya, jadi kalau kita lihat misalnya kayak Bank Mandiri itu kita antri di 6.800 ya sampai 6.700, terus kemudian BBRI juga demikian. Pada saat terjadi pelemahan kita tunggu tuh di 4.100 paling tidak, karena ini dari kemarin-kemarin mau turun pun susah sekali kan, tidak kasih kesempatan. Nah, ini adalah momen sehingga kita tidak FOMO beli-beli di atas. Terus kayak Astra Internasional di 5.800 kita beli. INTP mungkin harus agak lebih sabar ya, kita tunggu dia turun sekitar 5-6% lah dari harga sekarang maksimal. Terus saya ada tambahan lagi, beberapa nanya ke saya juga beberapa teman, sektor properti gimana ya, properti seharusnya sih kalau kita perhatikan saya masih melihat kayak Sumarekon itu masih ada kesempatan, jadi itu tambahan lah buat teman-teman yang pingin beli saham-saham properti. Tapi yang jelas kalau kita perhatikan dari 4 saham itu menjadi backbone, karena kita tidak tahu nih penonton IDX channel ini jumlah besar atau jumlah kecil belinya. Jadi saya ambilkan saham-saham yang kalaupun menonton saya hari ini lalu kemudian mau beli dengan jumlah 1 miliar ke atas, setidaknya itu cukup aman. Tetapi ya, dari saham-saham kecil dan kayak misalnya Starliner, Anda bisa lihat saham film. Kalau mungkin dulu sempat terkenal film itu dipom-pom kata masyarakat gitu ya. Tapi kalau sekarang saatnya menurut saya ini pola-pola bullish sudah mulai terlihat, kayak inverted cup and handle itu terlihat. Jadi untuk spekulatif kayak saham film ini bisa menjadi satu pilihan. Baik, bisa menjadi alternatif lain begitu ya. Selain tadi Bank Mandiri, BBRI, kemudian Astra dan juga INTP, berarti tadi ada Sumarekon dan film begitu ya Pak Gema ya. Oke, tapi lebih bicara mengenai term investasi ini lebih bagaimana nih, jangka pendek, menengah atau panjang?
Untuk investasi ini jangka menengah, jadi kita akan aiming sampai Februari nanti gitu. Februari ya? Ya, Baik. betul. Lantas bagaimana mereka yang sudah memiliki posisi di tengah pelemahan indeks? Apakah kita juga harus lakukan take profit misalnya? Paling tidak kita bisa mengambil lagi posisi pada saat harga turun begitu. Ya, pastinya. Jadi cara kita trading tergantung masing-masing daripada investor. Ada yang portofolio di hold panjang tanpa pusing. Dia misalnya BMR itu 7625 ya udah ditarget sampai di situ. Ada yang keluar masuk. Ya menurut saya dengan liquidity yang ada di market sekarang sih tidak terlalu volatile, tidak terlalu liar pergerakannya. Jadi ya lebih baik kita main placing aja. Jadi positioning trading paling enak begitu harganya mencapai level-level support yang saya sebutkan. Yang penting Anda beli terus didiamin gitu. Jadi itu lebih berhasil. Ya. Dan kita lagi mengejar kurang lebih sisa-sisa target price untuk banking itu antara 10 sampai 15%. Mudah-mudahan akhir tahun bisa dikasih bonus. Jadi memang kita butuh koreksi ini. Kalau enggak nanti mau kejar kenaikan sampai akhir tahunnya jadi overvalue saham-sahamnya. Itu yang kita takutkan. Baik, itu dia big caps yang masih menjadi andalan untuk sektor perbankan, Bank Mandiri kemudian BBRI. Tapi kalau kita bicara mengenai Summarecon menarik begitu dari beberapa proyek terbaru, misalnya yang di wilayah Bogor itu juga langsung terserap juga oleh market. Memang dari sisi kebutuhan secara fundamental ataupun market sebenarnya masih mendukung untuk properti ini. Bagaimana? Iya, properti harusnya masih mendukung terutama dengan Indonesia yang saat ini sudah mulai bergairah lagi dengan PPKM sudah level 1, otomatis secara psikologi itu akan berdampak. Dampaknya kapan? Prediksi saya 2 bulan dari hari ini penetapan PPKM 1 kalau tidak ada drama-drama lagi PPKM dan lain harusnya 2 bulan, maksimum 3 bulan itu gairah yang ada di pasar itu mulai ada baik itu di sektor yield maupun ada di sektor financial market. Ini yang perlu kita perhatikan. Baik, jadi salah satunya adalah SMRA juga. Apakah strateginya sama dengan 4 saham sebelumnya? Sama. Ini juga termasuk saham-saham yang harus di buy and weakness. Tetapi Anda harus ingat bahwa saham-saham properti ini tidak bisa cepat. Selamanya properti itu ada musimnya. Jadi kayak musim ikan tongkol gitu. Jadi ikannya tongkol semua. Sama nih kalau misalnya belum musimnya juga akan lebih banyak sideways. Jadi idealnya ya kayak misalnya CTRA itu sekarang kan harga kemarin tutup 1040. Mungkin Anda antrinya di bawah 980. 990 gitu. Baik, lantas bagaimana mereka yang sudah memiliki posisi? Karena kan kita tahu harga komoditas kemarin mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Baik yang pertambangan maupun yang perkebunan. Dengan kondisi market globalnya yang juga sudah mengalami pelemahan, apakah switching mungkin bisa disarankan begitu Pak Gemma? No, kalau di akhir tahun ini lebih baik kita udah jangan terlalu banyak switching. Kita pilih portofolio yang memiliki winning rate tinggi di atas 80%, target price akan tercapai. Kemudian pergerakan harga tidak terlalu banyak sideways-nya karena kita harus benar-benar mengalokate dana kita untuk membeli saham-saham yang memang pada akhir tahun 2021 ini mereka lah yang akan nge-lead market untuk sampai target akhirnya. Ini yang perlu perenungan, perlu konsultasi, jangan sampai nanti kehilangan momen. Jadi menurut saya tetap kayak INTP bisa aja nggak gerak, tapi kalau kayak BRI, Bank Mandiri, Astra itu harus akan leading the market gitu. Oke, nah lantas bagaimana bagi mereka yang sudah punya posisi tadi kalau kita bicara Anda tidak menyarankan switching begitu, apakah masih bisa di hold saja? Oke, tergantung dari saham-sahamnya otomatis ya dan kemudian strategi investasinya. Kalau misalnya minusnya seperti biasa udah di atas 20% tetapi secara midtermnya masih bisa naik ya udah oke ya. Di hold saja. Tetapi kalau memang saya waktu itu cut loss, saya buang saham Kimia Farma. Saya pindahin ke BBYB, saya pindahin ke tambahin buat Bank Mandiri dan beberapa saham yang lainnya. Kenapa? Karena saya tahu ini kira-kira sampai 6 bulan ke depan percuma aja saya nungguin. Jadi investasi berdasarkan harapan gak ada gunanya. Kalau saya memang sudah pernah lakukan kesalahan memilih, saya kena prank waktu di bulan Januari, itu kemarin saya amputasi, saya rugi sekitar 40-an%. Untungnya posisi saya waktu beli saham Kimia Farma itu hanya kecil. Sehingga pada saat uang itu saya rugi 40%, itu berdampaknya kecil terhadap the whole portfolio. Kemudian saya pindahkan ke saham-saham yang bisa narik panjang. Dan itu masih dalam proses recovery. Jadi itu bisa dipakai strateginya. Tapi jangan main
switching kiri, switching kanan hanya karena rugi dikit, nggak mau nunggu kita pindah. Ini yang saya katakan tadi. Jadi kita benar-benar lihat kasus demi kasus dan disinilah kedewasaan trader belajar menjadi fund manager yang bertanggung jawab. Itu dia, berarti tetap ada riset yang perlu dilihat begitu apabila penggantinya juga memiliki tren yang baik paling tidak untuk jangka menengahnya begitu ya. Untuk meminimalisasi tadi kerugian yang sudah dirasakan di porto yang lain begitu ya Pak Gemma. Baik Pak Gemma, kita akan jeda dulu sebentar, nanti kita akan ulas bagaimana dengan opening market karena pre-opening saja indeks sudah berada lagi di zona hijau. Dan pemirsa, kami akan segera kembali. Ya, Anda masih menyaksikan Market Buzz Prima saja. Lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Pak Gemma Guyardi, Presiden Direktur Restoransi Internasional. Iya, Pak Gemma, kita akan lanjutkan kembali. Pre-opening pergerakannya akan mengarah kemana? Kalau kita proyeksikan, ingat 1 menit lagi akan buka begitu dan pre-opening hari ini saja sudah menghijau meskipun tipis 0,07%. Ya, menghijau itu artinya karena harga pembukaan di atas harga penutupan. Tetapi kita lebih baik melihat secara keseluruhan konstruksi daripada pergerakan harga. Ingat, kita berada di area zona bottom area tanggal 2 dan tanggal 4 ya. Jadi antara range itu berarti kalau hari ini tanggal 3 kemungkinan besar kalaupun hijau dia akan konsolidasi tidak akan lebih daripada 6.550 tetapi akan naiknya itu justru nanti di tanggal 4-nya. Jadi energinya itu akan muncul di tanggal 4-nya. Nah, kalau sekarang dia range-nya plus minus ya, maksimum sampai di 6.550-an. Terus kemudian kalaupun dia mau turun tidak jauh daripada 6.450. Jadi range-nya akan sangat terbatas sekali hari ini, that for sure. Dan kemudian yang harus investor lihat itu justru besok. Baik, kalau kita lihat dari sentimen global begitu, tapering off yang masih dinantikan oleh market global begitu, karena kita tahu juga ini sempat menekan pasar di wilayah Eropa yang masih menantikan keputusan The Fed, demikian juga dengan Asia. Sementara Dow Jones-nya sih masih asik naik terus ini Pak Gemma, tapi bagaimana nanti dampaknya terhadap market di dalam negeri? Tapering off itu sebenarnya dari bulan lalu udah dikasih bocoran bahwa tapering akan dilakukan nanti di mid-November sama mid-Desember. Jadi harus diingat, tapering itu bukan masalah kenaikan suku bunga. Kalau masalah tapering saja harusnya market sudah price in dan udah nggak peduli. Kenapa? Karena memang sudah ada recovery besar sehingga tapering tetap akan diakhiri gitu ya. Nah, dalam hal ini untuk dampak ke Indonesia lebih jauh lagi karena negaranya sana aja nggak masalah sebenarnya. Dan di negara kita lebih ke internal sih ya. Jadi bagaimana cara fund manager portofolionya itu dikelola kembali. Terus yang kita perhatikan adalah apa yang bisa ditawarkan oleh IHSG dan saham-saham Indonesia untuk mereka taruh uang di 2022. Sehingga kalau kita perhatikan outlook-nya akan tetap positif secara makro dan valuasi dari saham-saham ini ketolong dengan kondisi ekonomi dan politik yang semakin baik, tidak banyak rusuh, PPKM dikelola dengan baik, maka saya percaya mereka akan chip in banyak di saham-saham Indonesia. Itu khususnya nanti buat persiapan 2022. Betul, asing pun sebenarnya masih mencatatkan aksi beli ya dalam beberapa pekan terakhir begitu. Ini menjadi salah satu indikasi sebenarnya ya pasar modal kita masih cukup seksi nih di mata investor asing, dan ini juga bisa memberikan dampaknya tentu bagi investor lokal yang lebih percaya diri akhirnya Pak Gemma. Betul, sekarang IHSG berapa? 6.000, katakan 6.500 deh, 6.600 misalnya ya. Itu kita masih punya sekitar 10% sampai target valuasi, kurang lebih target wajar lah. Saya nggak ngomong valuasi karena saya belum ngitung angka-angkanya, tapi kalau kita melihat dari sisi price action ya, dengan sekarang 6.500 terus kemudian targetnya kita asumsikan 7.200 itu masih ada 9-10%. Nah, dengan beta market katakan 1/3 untuk saham-saham tertentu itu mereka udah dapetin kira-kira 20-30% daripada marketnya. Nah, mau cari di mana lagi kan? Saham yang bisa dibeli jumlah besar, BUMN misalnya, terus kemudian yang menawarkan return besar dengan kinerja laporan keuangannya juga baik, dividennya relatif tinggi, ya market Indonesia akan diserang, pasti akan masuk semua orang ke sini. Baik, dan sedikit saya akan sampaikan dulu Pak Gemma beberapa data terkait dengan pergerakan indeks pagi ini. Pemirsa bisa Anda saksikan, indeks harga saham gabungan tadi sudah disampaikan mengalami penguatan di 6497 meskipun sudah lagi kembali ke 6.500-an. Sementara Jakarta Islamic Index juga naik 0,25%, LQ45 menguat 0,18%. Dari pergerakan indeks ini yang masuk dalam deretan top gainer pagi ini tercatat saham-saham third liner, kemudian second liner. Nah, bagaimana menyikapi market? Apakah memang memanfaatkan momentum dari pelemahan indeks, akhirnya yang bergerak adalah saham-saham yang ketinggalan kemarin begitu nih Pak Gemma? Ya, pastinya ke saham-saham yang tidak berhubungan dengan yang namanya IHSG.
Nah, beberapa saham-saham tidak berhubungan dengan IHSG atau bahkan kontrari daripada IHSG itu perlu dilihat, salah satunya adalah ITMG. Kalau Anda melihat karakter pergerakan ITMG itu selalu seringkali pada saat indeks itu merah dia hijau misalnya. Itu yang bisa diperhatikan. Jadi saham batubara itu cukup melihat ITMG, kalau marketnya lagi merah-merah biasanya dia sendiri yang akan manggung hijau. Ini boleh diperhatikan juga. Nah, bagi investor dalam negeri lokal begitu memanfaatkan kondisi tadi, apakah juga kita bisa masuk begitu, Pak Gema? Ya, untuk saham ITMG ya, ITMG ini kebetulan kemarin waktu G20 kan kena dampak, orang bahas masalah coal itu kan akhirnya turun ya. Menurut saya itu momentum pelemahan daripada saham batubara, tetapi bukan berarti itu akhir dari segalanya. So, menurut saya buy on weakness saja di saham-saham batubara ini. Kalau untuk saat ini ITMG selama dia tidak turun di 2500 kita bisa mulai melakukan pembelian. Oh, iya. Target price-nya yang terdekat 25.000. Jadi area belinya antara 22.000 sampai 21.500 itu range akumulasinya. Begitu dia terus di bawah 2500 cut loss semuanya dulu dan antri lebih di bawah. Dan seperti yang mungkin bisa kita sampaikan kembali, top gainer hari ini ada di dalamnya ITMG dengan penguatan sekitar 3%-an ini. Pak Gema, Anda katakan 22 ribuan itu menjadi level entry, berarti current price boleh nggak kita hajar kanan? Masuk bertahap aja karena ini sekarang ya pergerakannya agak sideways di tengah-tengah konsolidasi bottomnya ini. Jadi antara hajar kanan 22.100 sampai 21.300 antara range itu. Baik, berarti bisa cicil beli juga ya ITMG ditambah cicil beli aja ITMG. Ya, ditambah juga dengan beberapa saham yang sudah direkomendasikan oleh Pak Gema untuk perdagangan hari ini dari perbankan tadi Bank Mandiri, BBRI, kemudian Astra International dan juga INTP. Baik, dengan top loser selengkapnya bisa Anda saksikan ini yang sudah mulai terkena aksi jual. Astra ini Pak Gema pagi ini sudah mulai masuk dalam deretan top loser, kemudian BBNI, Telkom dan Bank Mandiri. Apakah ini justru seperti yang Anda bilang, ini peluang kita masuk di tengah pelemahan yang terjadi dari beberapa saham tadi? Ini peluang ya, targetnya kan tadi saya bilang 5.800, sekarang tiba-tiba udah 5.850. Jadi sabar aja antri, itu di 5.800 ada kesempatan sih buat beli menurut saya. Baik, itu dia. Justru memanfaatkan peluang dari pelemahan yang terjadi ini kita bisa mengambil posisi cuan untuk jangka menengah ya, Pak Gema tadi ya, kalau beberapa saham yang sudah Anda rekomendasikan untuk perdagangan hari ini. Baik, secara keseluruhan Anda melihat bagaimana prospek indeks kemudian market secara umum di tengah penurunan level 1 untuk wilayah DKI Jakarta dan level 2 untuk daerah sekitarnya begitu di Jawa Bali? Ya sudah expected sih karena memang angkanya menurun, tapi perhatikan nanti akhir November ini yang saya dengar ada kemungkinan terjadi peningkatan. Jadi kita mesti tetap hati-hati, jangan euforia, jangan terlena karena COVID belum selesai dan kita dukung terus pemerintah, jangan dilawan terus pemerintah ya. Yang penting kita bisa ikut, nurutlah sama pemerintah apapun itu, setidaknya mereka sudah membuktikan bahwa angkanya rendah karena pada saat nanti angka terus menurun kita bisa lebih happy di market karena ujung-ujungnya kembali ke kita. Oke, sektor lain yang akan memiliki korelasi dengan pelonggaran-pelonggaran tadi karena kan sudah mulai 100% buka boleh ini mall. Kemudian beberapa perkantoran juga WFO-nya sudah bisa 100%. Ya, kalau saya perhatikan ya saham MAPI itu boleh dilihat karena Mitra Adi Perkasa ini kita sangat related dengan kebijakan pemerintah seperti itu dan kemudian masalah rupiah gitu. Ya, rupiah kita sekarang itu akan terus dijaga at least sampai kuartal 1 2022. Range-nya 14.000 sampai 14.400. Jadi tembus atas, turun ke bawah dan seterusnya. Nah, Mitra Adi Perkasa ini akan terkena dampak positif, tentunya juga diikuti dengan saham-saham kayak S Hardware, kemudian Raos dan yang lain. Tapi saya tetap melihat kalau kita bicara retailer, saya rasa Mitra Adi Perkasa yang tetap terbaik dan angka 1000 itu harusnya bisa dicapai. Baik, Anda harus familiar dengan sahamnya karena lebih banyak sideways-nya juga. Baik, itu dia salah satu alasan begitu dengan memanfaatkan momentum dari pelonggaran dan kita sudah masuk PPKM 1 dan 2, MAPI bisa menjadi salah satu pilihan investasi. Pak Gema, mohon maaf waktu terbatas ini. Terima kasih banyak atas waktu yang disempatkan, analisis yang menarik dan juga proyeksi dari pergerakan indeks harga saham gabungan yang Anda masih sangat optimis 6.900 sampai dengan 7.200 untuk pergerakan IHSG. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Stay healthy.